Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 LTZ Matic tahun 2013. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita bisa perhatikan dari fisik luar, yaitu mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Kita bisa periksa mulai dari bagian depan. Pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi ya. Jadi bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang perlu kita cek lagi itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi itu kita cek, kita pastikan bahwa pantulan benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil itu dia memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita perhatikan satu persatu, baik dari ban juga kita perhatikan. Ini mungkin sekitar hampir 80% masih ada untuk ketebalan ban depan. Kita perhatikan, kita cek satu persatu bagian luar, kaca-kaca, kita periksa juga lampu. Untuk ban belakang ini ada sekitar mungkin 50%. Terus kita kelilingin, kita cek bagian-bagian belakang juga secara keseluruhan, bagian luar mobil. Pastikan bahwa ini ban, ini mungkin sekitar 40% ban belakang yang sebelah kiri. Sini ban depan masih tebal ya, jadi ini masih ada 80%. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil, pastikan kondisinya aman, kita cek sudah oke. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya ini sebenarnya ini dia tergabung dengan remote dan sudah flip, karena flipnya sudah rusak dan remote-nya rusak, jadi diganti oleh pemilik sebelumnya dengan alarm aftermarket ya, seperti itu. Jadi sekarang kita coba buka mobil, kita periksa ke bagian dalam. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perlu cek itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di pedal. Jadi pedal tingkat kausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong masing-masing jok juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian kolong dari interior, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk. Terus bagian interior pun juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga di bagian plafon kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu untuk kondisi jok juga kita perhatikan masih oke atau tidak. Ini joknya masih asli bawaan pabrik ya, jadi dia bahannya bahan seperti fabric ya, campuran antara fabric dan bludru. Oke, setelah kita cek, kita pastikan bagian interior sudah aman. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari packing atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos. Kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu berasal dari karet-karet atau sealnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus
radiator coolant dan kondisi serta levelnya. Setelah kita cek dan kita pastikan aman semua, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk menyalakan mobil di bagian sini kita colokin saja kuncinya. Oke, kita coba start mobil ya. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, jadi perlu diganti atau perlu dicas, atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu di servis ya, seperti itu. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya yang masuk ke dalam. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim, karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan itu oke, berikutnya kita periksa di kilometer mobil. Untuk kilometer mobil ini di 104.000 ya. Jadi 104.000. Jadi di sini masih ada buku servis ya. Jadi buku servis terakhir kilometer servis rekod terakhirnya di Chevrolet itu di 47.000. Seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil serta rekor-rekor servis terakhir, pastikan bahwa itu sesuai dan sinkron ya. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset, karena susah untuk memprediksi perawatan atau maintenance ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian bawah sini buat buka kap mesin. Terus biasanya kalau Chevrolet spin kita buka kap mesin akan tulis ada tertulis kode 128 ya. Jadi jangan khawatir kalau ada 128 berarti kap mesin kurang rapat. Oke. Kita periksa juga di bagian sebelum kita ke depan. Di sini ada pengaturan spion ya. Dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Terus di sini ada pengaturan power window di keempat pintunya, serta di sini buat lock unlock power window. Oke, sekarang kita buka saja jendelanya. Terus untuk sealer ya, jadi di pinggir-pinggir pintu ini masing-masing ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu sudah rusak, berarti ada indikasi pintu sudah rusak ya, kalau rusak atau cacat ada perbaikan. Kalau sudah tidak ada berarti ada indikasi sealer pintu itu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Chevrolet Spin ini mengusung mesin 1500 cc ya, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan suaranya, pastikan bahwa suaranya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ini ada sealer di pinggir-pinggirnya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus di dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus untuk di bagian depan, ini ada besi yang memanjang di depan, ini kita sebut apron ya. Jadi apron juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depannya. Jadi samping-samping juga kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, bagi yang mencari mobil MPV dengan kapasitas 7 penumpang yang bisa dikatakan tidak umum ya, tidak umum. Jadi yang penggemar mobil Amerika, terus kenyamanannya juga oke. Terus habis itu juga perawatannya juga bisa di bengkel resmi Wuling ya. Jadi bengkel Wuling juga banyak, atau di komunitas ya. Jadi kita bisa cek di komunitas, biasanya ada bengkel-bengkel referensi seperti itu. Terus kenyamanan, handling juga enak, kekedapan suaranya juga enak.
mungkin Chevrolet Spin ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa ke bagian tengah dan bagian belakang. Oke, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan besar ya. Untuk headroomnya sendiri juga masih lumayan oke. Terus di jok baris keduanya ini bisa duduk 3 penumpang dewasa dengan 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik, ada 2 di bagian kiri dan bagian kanan, serta di bagian penumpang tengah ini dapat seatbelt 2 titik. Terus dia bisa reclining ya, maju mundur, tapi tidak bisa ya, maju mundur nggak bisa, reclining masih bisa. Terus di bagian sini ada cup holder ya, cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada kantong penyimpanan, serta di sini ada cup holder juga satu di bagian tengah, serta di sini ada handle tangan kisi-kisi AC ya. Jadi AC sudah double blower dengan pengaturan di bagian sini ya. Jadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. 4 level kecepatan angin AC. Terus di bagian sini juga ada handle ini ya, pegangan tangan. Oke. Terus kita ke bagian jok ke baris ketiga ya. Jadi baris ketiga bisa duduk 2 penumpang dengan 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik juga ada 2 di kiri dan kanan. Di bagian sini juga ada kisi-kisi ya. Ini ada kisi-kisi AC juga ada nih sini. Terlalu ke atas nih. Kiri dan kanan ada lampu baca. Handle pegangan tangan juga ada 2 di bagian kiri dan kanan. Di sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka, serta di bagian sini juga ada cup holder serta ini tempat penyimpanan terbuka. Oke. Bagian baris ke 3 sama 2 sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut periksa ke bagian belakang. Di sini juga ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus jangan lupa juga, di sini sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari saja. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke. Untuk bagian atas dia sudah dilengkapi dengan roof rail, terus kaca belakang pun juga sudah ada defogger. Ini lampu rem, semprotan air wiper belakang, terus di sini ada sensor parkir 2. Setelah kita periksa saja di bagian belakang. Untuk bagasinya juga masih lumayan. Untuk bagasi masih lumayan. Di bagian bawah sini ada ban cadangan, dia full size. Harus dilipat dulu bangku baris ketiganya kalau kita mau lihat di bagian dalam. Dia full size. Dengan velgnya masih velg kaleng. Oke, jangan lupa juga kita periksa di pinggir-pinggir pintu, pastikan bahwa sealernya kondisinya juga masih oke. Sealernya kondisinya juga masih oke, serta di bagian tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Kita lanjut di bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu ini child locknya, terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Oke, untuk bagian depannya door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita periksa dashboardnya satu persatu ya, mulai dari bagian setir. Bagian setir di sini dia bahannya soft touch ya, soft touch. Di sini ada pudar karena pemakaian. Terus ini cluster speedometernya. Di bagian sini kita lihat dulu, di sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi ini ada lampu. Kalau pengaturan lampu ada di sini nih. Ini lampu besar, lampu kecil, fog lamp depan belakang, serta di sini buat pengaturan terang gelapnya ini MID di sini. Di sini ada buat wiper. Ini lampu sen ya, lampu sen kiri kanan. Terus di sini buat pengaturan menu ya, menu. Terus di bagian sini ada pengaturan buat wiper
depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus setir sudah dilengkapi dengan airbag, bisa tilt tapi teleskopik belum bisa pengaturannya. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka, di sini kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Di sini ada tempat penyimpanan kiri dan kanan. Audio, radio masih standar bawaan dari pabriknya. Sini bisa CD, MP3, radio FM, AM. Terus di bagian sini ada tombol buat mati dan nyalakan AC belakang, tombol lampu hazard, di sini tombol central lock. Ke bagian bawah di sini ada pengaturan AC, di sini ada buat pengaturan suhu AC, matiin AC nih, jadi dia nggak dingin, angin saja nih kalau lampu ini mati. Terus di sini untuk pengaturan kecepatan angin AC sampai 4 level. Di sini ada defogger belakang. Terus di bagian sini ada pengaturan ini ventilasi ya, dalam dan luar. Terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Terus di sini ini tuas metiknya ya. Cuman di sini ada kekelupas sedikit ya karena pemakaian. Ini karena bahan dia soft touch. Terus di bagian sini ada tombol triptonic ya. Jadi dia sudah triptonic. Di sini buat shift lock. Terus di bagian tengah sini ada buat colokan aux, power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan kecil, terus handle rem tangan, di sini ada 2 cup holder serta ada kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita perhatikan bagian dalamnya, kalau ada karat atau sisa selumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup, terus tempat penyimpanan terbuka, cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Bagian atas ada handle tangan, sun visor. Oh, cerminnya hilang. Sun visor tapi cerminnya hilang. Terus di sini ada lampu baca. Di sini ada spion tengah dan ada buat pengaturan kesilauannya ya secara manual. Di sini ada sun visor, bagian supir tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil atau kartu-kartu ya. Serta di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 LTZ Matic tahun 2013. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya, kaki-kakinya masih enak atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih halus atau tidak, perpindahannya masih responsif atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan istilah POSH atau Pos di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas ya, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol, jangan lupa klik lonceng notifikasinya, subscribe, tanda jempol agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa mobil-mobil Chevrolet yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.